Agresi, altruisme, dan perkembangan moral. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit menjabarkan tentang perkembangan moral, teman-teman. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perkembangan agresi. Tindakan agresif dibagi menjadi dua kategori. Agresi bermusuhan. Tindakan agresif yang fokus utamanya adalah menyakiti atau melukai orang lain secara sengaja. Agresi instrumental, tindakan agresif yang terutama berfokus pada perolehan akses terhadap objek, ruang, dan hak istimewa. Contohnya, seorang anak laki-laki yang memukul dan menggoda saudara perempuannya, lalu terus menggodanya karena menangis. Hal ini dapat diartikan sebagai agresi yang bermusuhan. Anak laki-laki tersebut dapat bertindak lebih jauh dengan mengambil mainan yang dimainkan saudara perempuannya setelah memukulnya. Hal ini dapat didefinisikan sebagai agresi intelektual. Dapat terjadi hubungan dua arah. Tren perkembangan. Tanda-tanda agresi instrumental mulai terlihat pada akhir tahun pertama kehidupan. Goodnight 1931 menemukan bahwa amukan amarah yang tidak terfokus menjadi kurang umum terjadi antar usia 2 dan 3 tahun. Karena anak-anak mulai membalas secara fisik ketika frustasi atau diserang oleh teman bermainnya. Goodnight juga menemukan bahwa agresi fisik menurun dan memberi jalan bagi bentuk agresi verbal, mengolok-ngolok, mengadu, mencaci maki antar usia 3 dan 5 tahun. Selanjutnya, remaja menunjukkan perilaku agresif yang tidak terlalu mencolok, tetapi mungkin beralih ke bentuk perilaku antisosial lainnya. Agresi relasional bertindak seperti mengabaikan, menarik penerimaan, atau menyebabkan rumor yang ditunjukkan untuk merusak harga diri, persahabatan, atau status sosial musuh. Agresi relasional pada anak perempuan menjadi lebih halus dan jahat selama masa remaja. Anak laki-laki cenderung mengekspresikan agresi mereka melalui tindakan seperti mencuri, membolos, penyalahgunaan zat, dan pelanggaran seksual. Perilaku prososial dan altruisme. Altruisme adalah kepedulian tanpa pamrih terhadap kesejahteraan orang lain yang diekspresikan melalui tindakan prososial seperti berbagi, bekerja sama, dan membantu. Balita mampu bersikap penuh kasih sayang terhadap teman-temannya. Perbedaan individu dalam menanamkan rasa kasih sayang di awal kehidupan bergantung pada variasi temperamen dan reaksi orang tua terhadap anak yang menyakiti anak lain. Balita yang lebih berbelas kasih memiliki orang tua yang mendisiplinkan pelaku kejahatan dengan penjelasan yang efektif, memusatkan perhatian pada kejahatan atau penderitaan yang telah ditimbulkan anak, yang menumbuhkan simpati. Selanjutnya adalah perkembangan altruisme. Yang pertama, pengorbanan diri secara spontan dalam hal berbagi dan membantu relatif jarang terjadi pada balita, kecuali diinstruksikan oleh orang dewasa atau diancam oleh teman sebaya. Perilaku ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, tindakan kasih sayang yang tidak disengaja. Ini meningkatkan saat balita memasuki usia prasekolah. Apa itu moralitas? Jadi moralitas adalah prinsip atau ide yang membantu individu membedakan tindakan yang benar dari yang salah. Kondisi perasaan bangga versus rasa bersalah atau emosi yang tidak menyenangkan ketika individu bertambah tua. Altruisme diinterlasi bergeser dari tindakan yang dikendalikan secara eksternal
ke standar dan prinsip internal yang mengatur moralitas sebagai produk pembelajaran sosial dan pemrosesan informasi sosial. Ahli teori pembelajaran sosial mengklaim bahwa perilaku moral dipelajari dengan cara yang sama seperti perilaku sosial lainnya, melalui operasi penguatan dan hukuman dan melalui pembelajaran observasi. Di antara faktor-faktor yang mendorong perkembangan kontrol, penghambatan adalah pujian yang diberikan untuk perilaku berbudi luhur, hukuman yang mencakup alasan yang tepat, dan memperlihatkan anak-anak atau menjadikan mereka sebagai model pengendalian moral. Pelatihan konsep diri moral merupakan alternatif yang efektif terhadap hukuman sebagai sarana membangun kontrol penghambatan. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya jabarkan tentang perkembangan moral ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.